Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas bagaimana menyelesaikan soal-soal yang berhubungan dengan transformasi matriks. Kita lihat soal yang pertama. Tentukan bayangan parabola Y sama dengan X kuadrat dikurang 3X ditambah 4 oleh transformasi matriks negatif 1, 3, 2, 1. Nah, untuk menyelesaikan soal seperti ini, karena ini adalah ditanya adalah parabola, nanti kita berhubungan dulu sama titik. Jadi kemarin rumusnya Y aksen akan sama dengan negatif 1, 3, 2, 1 matriksnya dikali dengan XY. Nah, karena nanti ini adalah X dan ini di sini ada X, di sini ada. Nah, untuk itu kemarin waktu kita belajar tentang aljabar linear pernah dipelajari bahwa kalau ada A sama dengan BX, nah, untuk menentukan nilai X-nya, berarti di sini B inverse kali A sama dengan X. Oke, nah ini kita misalkan dulu. Misalkan di sini adalah A-nya, ini adalah B-nya, dan ini adalah X-nya. Atau begini bisa kita pindahkan, X itu akan sama dengan B inverse kali A. Nah, karena di sini berarti XY-nya akan sama dengan B inverse, berarti inverse dari matrik ini. Berarti mencari inverse atau step determinan. Negatif 1 dikali 1, negatif 1 dikurang 6, berarti negatif 7, berarti 1 per negatif 7. 1 per negatif 1/7. Nah, ini dibalikkan 1, ini negatif 1, di sini 3, negatif 3, di sini negatif 2. Jadi ini adalah X aksen, ini Y aksen. Kemudian untuk menentukan XY-nya kita kali. Negatif 1/7, berarti ini X aksen dikurang 3Y aksen, di bawahnya negatif 2X aksen kurang Y aksen. Nah, dari sini kita tahu bahwa nilai si X itu adalah negatif 1/7 X aksen dikurang 3Y aksen. Kemudian di sini adalah Y-nya negatif 1/7. Di sini negatif 2X aksen dikurang Y aksen. Kemudian nilai X dan Y ini kita substitusi. Jadi nilai X dan Y substitusi ke parabola. Karena parabolanya adalah Y sama dengan X kuadrat kurang 3X tambah 4. Nah, kita akan substitusikan nilai X dan nilai Y. Sini Y-nya negatif 1/7, negatif 2X aksen kurang Y aksen akan sama dengan X-nya adalah negatif 1/7 kali X aksen dikurang 3Y aksen. Ini kita kuadratkan kurang 3 dikali X-nya negatif 1/7. Kemudian dikali X aksen dikurang 3Y aksen. Tambah 4. Nah, supaya lebih mudah, yang ini kita kali semuanya, kita kali dengan negatif 7, supaya sepernya hilang. Nah, ini kita kali dengan negatif 7, jadinya adalah 1. Berarti yang tinggal lagi negatif 2X aksen kurang Y aksen akan sama dengan, nah yang ini ketika negatif 1/7 kita kuadratkan, jadinya kan negatif 1/49 dikali dengan negatif 1/7, berarti masih ada tinggal 1/7-nya. Nah, yang ini kita kuadratkan, berarti X aksen kuadrat dikurang 6 X aksen Y aksen ditambah 9 Y aksen kuadrat. Ini 1/7-nya sudah hilang, tadi jadi 1, berarti tinggal 3 X aksen ditambah 9 Y aksen. Ini dikali 1/7, dikali negatif 7, berarti negatif 28. Masih ada nih negatif 1/7-nya.
Berarti sama dengan cara tadi, kita kali lagi dengan negatif sepertujuh. Yang ini jadinya 14X aksen. Ini tambah 7Y aksen. Kan sama dengan, ini sepertujuhnya di 1. Berarti X aksen kuadrat kurang 6X aksen Y aksen tambah 9Y aksen kuadrat. Ini dikali negatif 7, berarti tambah 21X aksen. Ini kali negatif 7, kurang 63Y aksen. Ini dikali lagi dengan negatif 7, jadinya tambah 196. Oke, supaya ini lebih bagus, kita susun menjadi di sini ada X aksen kuadrat. Di sini kita jadikan X aksen kuadrat, kemudian ditambah 9Y aksen kuadrat, kemudian di sini kurang 6, kemudian ada 21, di sini 21X, di sini 14, berarti dikurang tinggal 7X aksen. Kemudian di sini ada 63, di sini 7 dikurang jadinya negatif 70Y aksen. Kemudian ditambah 196 sama dengan 0. Jadi bayangan dari parabolanya adalah kita hilangkan aksennya X kuadrat tambah 9Y kuadrat dikurang 6XY tambah 7X kurang 70Y tambah 196 sama dengan 0. Inilah nilainya, nilai dari bayangan parabola Y sama dengan X kuadrat dikurang 3X ditambah 4. Kita lihat contoh soal yang kedua. Contoh soal yang kedua sama, parabola yang akan kita transformasikan sama, tetapi di sini mantiknya sedikit berbeda. Sama seperti tadi, kita selesaikan dulu. Berarti di sini ada nilai X aksen Y aksen. X aksen Y aksen akan sama dengan 1, 2, negatif 1, 3. Berarti di sini adalah XY. Nah, kalau kita mencari XY-nya adalah berarti determinan. Berarti ini sepertiga, 1 kali 3, 3. Ini dikurang negatif 2 ditambah, berarti 1/5. Ini dibalik, di sini 3, sini 1, ini negatif 2, di sini 1. Ini jadinya X aksen, ini adalah Y aksen. Kemudian kita selesaikan untuk mencari XY-nya. 1/5 kita kali 3X aksen kurang 2Y aksen. Ini adalah X aksen dikurang tambah Y aksen. Nah, berarti nilai si X kita 1/5 dikali 3X aksen kurang 2Y aksen. Nilai Y-nya adalah 1/5 dikali X aksen ditambah Y aksen. Ini dia. Nah, nilai-nilai ini seperti tadi kita substitusikan. Substitusikan ke parabola Y sama dengan X kuadrat. Y sama dengan X kuadrat kurang 3X tambah 4. Kita substitusikan nilai Y-nya adalah 1/5. X aksen tambah Y aksen sama dengan, berarti ini 1/5 3X aksen kurang 2Y aksen kuadrat kurang 3 1/5 3X aksen kurang 2Y aksen tambah 4. Nah, supaya nanti hilang 1/5-nya berarti yang ini kita kali 5. Kali 5. Kita kali 5 nih, jadinya 1. Berarti tinggal X aksen tambah Y aksen. Sama dengan kali 5, berarti 1/5-nya baru 1 yang hilang. Masih ada tinggal 1/5 lagi. Ini 9 X aksen kuadrat. Kemudian 2 kali 3 kali 2, 12 kurang 12 X aksen Y aksen. Di sini tambah 4
Y aksen kuadrat kurang, ini jadi sudah 1 tadi, 9 X aksen tambah 6 Y aksen tambah 20. Masih ada nih 1/5-nya, berarti kita kali lagi dengan 5. Nah, ini jadinya 5 X aksen ditambah 5 Y aksen akan sama dengan ini 5-nya hilang, 9 X aksen dikurang 12 X aksen Y aksen ditambah 4 Y aksen kuadrat dikurang ini kali 5, 45 X aksen, ini kali 5, 30 Y aksen tambah 100. Nah, supaya menjadi bayangannya, berarti bayangannya kita hilangkan saja aksen-aksennya. Oke, ya. So, ini ada kuadratnya. Berarti di sini 9x kuadrat ditambah 4y kuadrat dikurang 12xy. Ini ada 45, di sini ada 5-nya, berarti negatif 50x, 30, di sini jadi yang kurang, tambah 25y, berarti tambah 100, sama dengan 0. Inilah nilai dari bayangan parabolanya untuk soal yang kedua. Untuk soal kita yang ketiga, titik P, X, Y ditransformasikan oleh matriks ini. Dilanjutkan dengan matriks lagi menjadi P aksennya 1, negatif 2. Tentukan nilai dari 2X ditambah 3Y. Nah, ini misalkan T1 transformasinya. Nah, ini misalkan T2. Kalau misalkan Anda dilanjutkan seperti ini, berarti matriksnya adalah T2 komposisi T1 atau M1 matriknya untuk matriks kita yang pertama, berarti T2 M1 dikali M2. Ini transformasi yang kedua, kita matriknya adalah matrik yang kedua. Ini transformasi yang pertama, matriknya adalah matrik yang pertama. Oke, berarti kita kalikan dulu matriks ini. Matrik yang pertama adalah negatif 1, 3, 2, 1. Kita kali dengan 0, 3, 1, negatif 2. Hasil perkaliannya, ini 0, di sini 0, di sini 3. Berarti, oke, tadi ada kesalahan. Untuk T2 dikali T1, berarti ini adalah matrik yang kedua kali matrik yang pertama. Oke, kita ulang lagi. Berarti matrik kita yang kedua adalah 0, 3, 1, negatif 2. Dikali dengan negatif 1, 3, 2, 1. Berarti sama dengan ini 0, ini 6. Ini 0, di sini 3. Negatif 1 kurang 4. Berarti ini negatif 5. 3 kurang 2, berarti di sini 1. Oke, inilah matriksnya. Nah, sama seperti tadi kita substitusikan, berarti X aksen, Y aksen. Matriksnya 6, 3, negatif 5, 1. Ini adalah X, Y. Nah, karena ditanya adalah X, Y dengan yang tadi, dengan kondisi yang tadi, berarti X, Y. Determinan dari ini, inverse dari ini, berarti determinannya dulu. 6 dikurang 15. Berarti 6 kurang negatif 15. Berarti 1/21. Ini 1, di sini 6, di sini negatif 3, di sini 5. Berarti kali X aksen, Y aksen. Tadi saya tahu buat X aksen, Y aksennya adalah 1 dan negatif 2. 1 dan negatif 2. Berarti ini sama dengan 1/21 dikali ini 1 tambah 6, 7. Di sini 5, 5 dikurang 12, berarti negatif 7. Ini X, Y. Sehingga nilai X-nya adalah
1/3 dan nilai Y-nya adalah negatif 1/3, sama-sama dibagi dengan 7. Kemudian yang ditanya 2X tambah 3Y, berarti 2X-nya 1/3 ditambah 3, Y-nya adalah negatif 1/3. Berarti sama dengan 2/3 dikurang 3/3. Nilainya adalah negatif 1/3. Ini adalah nilai untuk soal yang ketiga. Itulah cara menyelesaikan transformasi matriks dengan bentuk soal-soal yang seperti ini.